Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, mari sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat dan tabi'in, kepada para ulama, para syuhada, para salihin, dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesembuhan atau kesehatan. Dan jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Sambil duduk berintikaf menunggu waktu salat Isya bagi para jamaah di masjid, seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mengikuti pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Serambi, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Malam ini kita lanjutkan pengajian Al-Mabahasus Sadis, subjudul yang ke-6 dari rukun iman yang ke-4, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini akan dibahas khasaisu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huququhu ala ummatihi, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta hak-hak beliau yang mesti ditunaikan atau diberikan oleh umatnya. Artinya umat memiliki kewajiban terhadap beliau. Apa kewajibannya nanti akan kita lihat satu persatu. Jadi khasaisun Nabi, keistimewaan beliau, nanti maksudnya adalah bahwa bukan karena persoalan personal beliau, bukan karena faktor perorangan beliau, tetapi keistimewaan ini adalah bagian dari anugerah Allah untuk beliau gitu. Dan keistimewaan ini mesti kita lihat sebagai bagian dari anugerah Allah, di samping kita pun berupaya untuk memberikan pengakuan terhadap keistimewaan tersebut. Baik, bagian pertama, khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad khassallahu tabaraka wa ta'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikatsirin minal khasaisi wal manaqib allati faddalahu biha ala ghairihi minal mursalin wa mayyazahu an sairil alamin. Rasulullah itu memiliki sejumlah keistimewaan, yang keistimewaan itu diberikan oleh Allah, bukan karena faktor beliau seperti yang kita sebutkan tadi, dan juga bukan karena diberikan oleh orang lain, bukan karena ada pengakuan, bukan karena tercatat di Guinness Book of Record, bukan karena ditulis dalam senarai 100 tokoh pemimpin dunia yang paling hebat, bukan karena itu. Sebagian orang kita bangga betul tuh karena ditulis di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ditaruhnya Nabi Muhammad di situ, bangga kita. Sebagian kita bangga, tapi tunggu dulu, jangan terlalu cepat bangga, lihat lagi. Yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa. Baik, yang kenang pengut. Lalu kita ambil buku itu, kita terjemahkan banyak, kita bagi banyak kepada anak-anak kita, lalu dibaca oleh anak-anak kita. Baca oleh anak kita, ada tokoh-tokoh pengingkar keberadaan Tuhan di sana. Ada tokoh yang membenci kehidupan
kehidupan yang baik-baik, ada tokoh pencipta kerusuhan dan kehancuran, pelaku kedurjanaan. Ini masukkan dalam senarai tokoh itu yang 100 itu. Maka jangan bangga betul kita dengan Nabi Muhammad masuk dalam 100 tokoh, lalu kita beli buku itu, kita bagi. Nah, mi ulang tahun jo hadiah taboh misalnya. Oke, di nomor 1 nggak ada problem, tapi di nomor 2, nomor 3 dan nomor seterusnya apa yang kita baca? Dan tokoh itu terekam jejaknya. Makanya saya katakan bahwa ketokohan Nabi Muhammad ini memang tak patut disenaraikan dengan siapapun. Ada posisi tersendiri karena kebesaran beliau itu bukan faktor dari diri beliau sendiri. Kebesaran beliau bukan karena diakui oleh orang lain. Kebesaran beliau itu karena memang dibesarkan oleh Allah. Dan siapapun yang dibesarkan oleh Allah, andai kata dikecilkan oleh siapapun, maka ia tetap besar. Seandainya seluruh dunia bermufakat, bersepakat untuk mengecilkan dan mengerdilkan Nabi Muhammad tetap besar. Kenapa? Karena dibesarkan oleh Sang Maha Besar, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitu juga. Siapapun yang dikerdilkan, dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, maka seandainya seluruh dunia pun membesar-besarkannya, dia tetap tidak akan besar, tetap kecil dan hina. Itu rahasianya. Jadi Nabi Muhammad ini besar karena dibesarkan oleh Allah. Keistimewaannya ini karena anugerah Allah untuk dirinya. Kita lihat yang pertama, umum risalatihi likafatis sakalaini minal jinni wal insi fala yasin wahadan minhum illa tiba'ahu wal iman bi risalatihi. Nabi Muhammad itu faktor yang pertama sehingga beliau adalah sangat istimewa karena ajaran yang beliau bawa ini adalah ajaran yang dibebankan untuk seluruh manusia dan jin mengikutinya, mengimaninya. Maka malam kemarin saya katakan di Masjid Agung bahwa faktor Nabi Muhammad itu bukan begitu, bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran agama, yang agama itu semestinya diikuti, diimani oleh semua manusia. Karena itu kita pelanjut dakwah dan misi Nabi memiliki kewajiban untuk menyampaikan agama ini kepada siapapun. Dan ini tidak merusak toleransi. Mengajarkan ajaran agama ini secara benar, memberikan informasi yang menyeluruh, yang utuh, yang penuh terhadap ajaran agama Islam ini. Bukan sepenggal-penggal, bukan separuh-paruh, bukan karena hendak pilkada lalu kita cari ayat-ayat yang mendukung kita misalnya, bukan. Menyeluruh. Penjelasannya pun kadang-kadang tak hanya disampaikan secara lisan dan perkataan, tetapi juga perlu penjelasan perilaku dan perbuatan, sikap, pendekatan dan sebagainya. Kenapa? Karena agama ini untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, bahkan jin sekalipun. Lalu bagaimana mereka telah terlanjur memilih agama lain? Ini jangan nanti dikatakan ini penistaan agama, bukan. Ini adalah begini ajaran yang sesungguhnya. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad likafatis sakalain, untuk seluruh manusia dan jin sekalipun. Maka kita memberikan informasi yang menyeluruh dan utuh, penuh tentang prinsip-prinsip ajaran Islam kepada semua orang. Terkadang terhijab, tersekat oleh perilaku sebahagian umat Islam dengan sikap yang tidak toleran, dengan sikap yang tidak begitu bersahabat. Maka kita harus mengubah yang seperti ini. Dan ini tidak merusak toleransi. Mengajarkan Islam kepada kaum non-muslim ini bukan menciptakan konflik di tengah penganut umat beragama, bukan. Yang disebut dengan menciptakan konflik
Yang disebut dengan bertentangan dengan toleransi adalah memaksa orang masuk Islam. Begitu pula mereka memaksa orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Bukan hanya memaksa, merayu, membujuk, itu juga masuk kepada menciderai toleransi. Membujuk, mengiming-iming, menjanjikan akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan bantuan, akan mendapatkan dan sebagainya. Nah, ini juga menciderai toleransi. Sebaliknya mengajarkan ajarannya, ya, mengajarkan prinsip-prinsip akidah kepada semua, itu tidak menciderai toleransi. Maka pengajian-pengajian yang disampaikan di masjid kalau dilakukan secara rutin, kadang-kadang ada orang yang di sekitar masjid itu ikut mendengarkan. Yang di sekitar itu boleh jadi kaum non-muslim, dan kita harus bicara terang benderang hal ini. Hanya basa-basi dalam soal agama, dalam soal prinsip, dalam soal pokok, dalam soal keesaan Allah misalnya, harus sangat tegas kita bahas. Nggak boleh, jangan bilang-bilang Tuhan 3, Tuhan 4 itu keliru karena itu keyakinan orang. Nggak boleh, berdosa itu. Berdosa menutupi ilmu. Ilmu ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan dan disebarkan kepada semua orang. Dan ini terbukti. Ada yang mengikuti pengajian ini walaupun dia tidak ke masjid, ketika dia mengikuti terus-menerus tentang kelahiran Nabi Isa, tentang ajaran keesaan Allah dalam Islam, tentang inkonsistensi ajaran Trinitas dan sebagainya. Ini bukan penodaan agama. Dia mendengar, dia menyimak karena rasa ingin tahu, lalu dia bertanya. Setelah berkali-kali dia mengikuti penjelasan-penjelasan, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Kenapa dia bisa masuk ke dalam Islam? Bukan karena bujukan, bukan karena pengaruh, bukan apalagi paksaan, tidak, sama sekali tidak. Tetapi karena dia mendengarkan penjelasan yang rasional, penjelasan yang menimbulkan ketenangan dan ketentraman, baik secara logika maupun secara spiritual, secara perasaan-perasaan. Jadi umum risalatihi likafatis sakalain, risalah misi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah misi yang mesti dijalani, diikuti, ditaati, dipatuhi, diyakini oleh seluruh manusia. Siapa yang tidak mengikuti ajaran ini, ada kekeliruan di sana. Dan pengujian atau verifikasi terhadap kekeliruan-kekeliruan lain nggak perlu kita sampaikan di sini. Tetapi orang, para ahli, para filosof, para ahli agama itu telah berulang-ulang mendiskusikan hal ini. Misalnya ajaran tentang keesaan Allah. Bagaimana seorang Fridtjof Schuon yang awalnya sangat membenci Islam dan dia pernah bersumpah tidak akan menganut agama Islam karena dia terlahir dari agama Katolik yang sangat membenci Islam. Keluarganya, apalagi masyarakatnya, bahkan negaranya adalah negara yang paling membenci agama Islam. Karena dia memiliki keingintahuan yang besar. Dia menjadi seorang filosof, dia belajar banyak hal dari banyak orang. Tetapi tetap kebencian terhadap Islam nggak pernah habis-habisnya. Ia menganut sampai 20 agama lain. Terakhir dia juga harus menerima kebenaran di usia tuanya untuk memeluk agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena dia mencoba mencari kelemahan, mencari kesalahan, mencari kekhilafan di dalam agama Islam, tak dia temukan. Makanya aneh kalau ada orang Islam yang mengira, menduga ada sisi-sisi yang kurang tepat, ada sisi-sisi yang kurang sempurna dalam agama Islam ini. Aneh betul kalau ada sebagian orang Islam mendesak agar syariat nggak usah diberlakukan secara menyeluruh karena nggak berlaku lagi misalnya, karena sudah ketinggalan zaman, karena berbagai faktor dan ya pertimbangan-pertimbangan lain. Di dalam surah Saba ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyirau wa nazira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad
kecuali kepada seluruh umat manusia sebagai pemberi peringatan kabar gembira sekaligus sebagai pemberi kabar ancaman. Basyirau wa nazira. Nabi Muhammad sebagai basyiran, memberi kabar gembira bahwa Allah menjanjikan keindahan, kebahagiaan, balasan yang berlipat ganda kepada pelaku-pelaku kebaikan. Itu basyir namanya. Kepada pelaku-pelaku kebenaran akan diberikan kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Itu basyir. Sedangkan nazir adalah berita-berita ancaman, informasi yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, yang kepada mereka akan diancam kehidupan yang tak nyaman. Bukan hanya di akhirat tetapi sejak di dunia. Kalaupun misalnya terlihat mereka nampak jaya, nampak berkuasa, nampak berpengaruh dan sebagainya, tetapi semua itu kropos, tidak memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam batinnya. Dari mana kita ketahui kropos? Yang pertama ada dari pengakuan sebahagian di antara mereka. Orang-orang yang sangat amat kaya itu, yang ketika dia melakukan keburukan-keburukan, ia menjadi tidak tenang, ia menjadi tidak nyaman. Ia membuat pengakuan seperti itu. Dan yang kedua adalah ketika banyak kejadian orang-orang yang entah frustasi, tertekan, bunuh diri dan sebagainya. Jadi kemewahan yang diperoleh, kejayaan dan kesuksesan yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini ternyata tak membuat seseorang itu benar-benar merasa bahagia di dunia pun, apalagi di akhirat kelak. Ya, rumah kadang-kadang besar, kendaraan bagus, tapi di rumah yang besar, yang nyaman, yang tenang itu dia tidak tenang, ia merasa gelisah. Haitin dengar lah rumah, kasur empuk, sihah misalnya, sehasta tebal kasurnya, empuk betul. Tanya kalau taih baru tahu kat dengar tu, dia tidur pun nggak bisa tidur di sana. Itu contoh. Dulu tahun-tahun 2001, 2002, tahun-tahun itu kita baca informasi dari luar negeri. Sekitar 60% masyarakat Amerika itu nggak bisa tidur di malam hari. Mereka gelisah, mereka takut. Takut kalau ada serangan seperti WTC. Takut ini, takut itu dan sebagainya. Kita juga begitu, kadang-kadang takut. Takut masuk maling lah, bikin siskamling, takut nanti menjelang pilkada ni ada kerusuhan lah. Banyak sekali ketakutan-ketakutan sehingga membuat kita menjadi tak tenang. Cicak pelung mentang tarik parang tengok. Jadi itu ketidaktenangan. Takut sekali pencuri masuk ke dalam rumah. Takut sekali, entah apa yang ditakuti. Ini karena sistem di dalam kehidupan ini belum sepenuhnya memberikan jaminan-jaminan kenyamanan dan keamanan. Pencuri misalnya selama ini ya dibiarkan saja hidup dengan penuh nyaman, dengan penuh kebahagiaan, sehingga si pencuri setelah mencuri besok mencuri lagi karena tak pernah dihukum. Cikoh jaro kita cuma culong, kalau nyuri juga koh kaki ya kan? Mana bisa dia mencuri. Dan mau tidak mau kita melihat bahwa pendekatan humanis yang diterapkan belakangan ini terhadap pelaku kejahatan bukan membuat kejahatan semakin tereliminir, semakin mengurang jumlahnya, tetapi makin membesar. Pendekatan humanis itu apa? Misalnya jangan berikan hukuman terlalu berat kepada pencuri, misalnya kepada koruptor, kepada sebagainya. Akhirnya membuat mereka tak pernah jera, mereka mencuri. Ibu bapak, ini masih mending kalau di rumah kita ada pencuri masuk, kita teriakin dia keluar. Tetapi di beberapa tempat saya mendengar langsung dari orang yang kejadian di rumahnya di daerah lain,
Itu masuk pencuri ke rumahnya, dia berdoa. Berdoa apa? Berdoa supaya pencuri nggak tahu bahwa dia tahu pencuri masuk. Aneh ya? Nampompu ya maksudnya. Maksudnya dia terbangun waktu pencuri masuk. Dalam bangun itu dia pejamkan mata sambil berdoa, ya Allah jangan sampai saya ketahuan tidak tidur sekarang. Jangan sampai saya diketahui oleh pencuri bahwa saya tahu dia mencuri. Nah, sampai begitu. Di tempat-tempat lain udah begitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya pencuri tahu dia sudah bangun, kena potong lehernya untuk menghilangkan jejak. Jadi ini kenapa bisa seperti ini? Ya karena sistem tadi belum begitu baik. Jadi kembali kita kepada pembahasan ini, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang berlaku untuk manusia sekaligus jin. Tidak ada yang tak bisa diberlakukan. Ini mesti kita yakini. Ini bagian dari i'tikad kita. Rasulullah itu sebagai basyir sekaligus nazir. Basyir artinya pemberi informasi bahwa kepada pelaku kebajikan ada balasan-balasan kemudahan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan kepada pelaku-pelaku kejahatan juga ada balasan yang setimpal di dunia dan di akhirat. Nggak bisa kita hanya mengajak orang pergi ke masjid, melaksanakan salat, berzikir. Tak cukup. Kita juga harus menyerukan mereka meninggalkan keburukan dan kejahatan. Kalau mereka tetap melakukan keburukan dan kejahatan, maka kita mesti memberikan sanksi dan hukuman. Supaya apa? Supaya mereka selamat di dunia dan di akhirat. Kalau misalnya kita hanya ngajak orang pergi berzikir ke masjid, pergi salat, pergi mendengar pengajian dan sebagainya, tetapi kita tidak melarang orang melakukan kejahatan, itu kita menjalankan agama ini tidak seimbang. Kita hanya sebelah kaki, ibarat urung jinjit. Orang berjalan hanya dengan satu kaki. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dua-duanya. Imtisal awamirillah ijtinabu nawahihi. Perintah Allah kita junjung tinggi, larangan Allah kita jauhi sejauh-jauhnya. Menjauhkan larangan Allah bukan sekedar meninggalkan, tetapi juga menutup semua lubang-lubang, semua peluang-peluang, semua potensi-potensi yang mengarah kepada terwujudnya segala keburukan dan kejahatan. Kadang-kadang kita tutup rapat, tetapi ada saja celah yang dimasuki. Lalu celah itu diberikan legitimasi melalui televisi, melalui media massa, melalui berbagai hal. Terkait perayaan tahun baru misalnya, itu banyak sekali kan brosur yang telah disebarkan, spanduk yang telah ditempel, seruan bersama di mana-mana, termasuk di depan Masjid Agung. Seruan untuk tidak melakukan aktivitas yang spesifik terkait dengan perayaan tahun baru. Datuk Rano, lihat deh, televisi setiap saat menyiarkannya. Ya, televisi menyiarkannya. Makanya menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Islam tak cukup hanya mengajak orang melakukan kebajikan, tetapi juga memaksa mereka untuk meninggalkan keburukan dan kejahatan. Dalam hal mengajak kepada kebaikan, kita tidak boleh memaksa, karena pemaksaan atas perlakuan atau atas perilaku kebajikan itu tidak ada nilainya bagi pelaku itu sendiri. Misalnya kita paksa orang untuk menunaikan salat, maka salat itu tidak berguna kepada dia karena dia melaksanakan salat atas dasar paksaan. Tetapi meninggalkan kejahatan dan kemungkaran itu boleh dipaksakan. Supaya apa? Supaya memberikan keselamatan kepada orang-orang lain. Pencuri itu dapat dipaksa untuk tidak mencuri, terlepas dia ikhlas atau tidak ikhlas. Saya nggak ikhlas meninggalkan mencuri, terserah kamu, ikhlas atau nggak ikhlas terserah. Yang penting kamu nggak boleh mencuri, karena kalau dia mencuri akan menimbulkan efek buruk kepada orang lain. Perzinaan itu harus dipaksa. Minuman khamar, minuman arak dan sejenisnya itu harus dipaksa untuk tidak dikonsumsi. Harus dipaksa untuk tidak diperjualbelikan. Ini kita kadang-kadang anehnya begini, di sana dilarang, di situ disuruh. Ini plan betul. Agama Islam melarang minum khamar, tetapi di kota-kota yang di sana penduduk mayoritasnya masyarakat Islam, pabrik minuman keras di mana-mana ada. Di semua store, toko-toko, swalayan menjual minuman keras. Bagaimana kita melarang? Di satu sisi kita katakan haram,
di sisi lain kita biarkan terjadi penjualan secara besar-besaran. Di diskotik, di tempat-tempat tertentu disediakan, malah di hotel-hotel tertentu disediakan. Tadi salat di atas hotel itu, di lantai keberapa ada masjid. Di masjid itu salat Jumat, khutbah. Khatibnya mengatakan larangan minuman keras. Di lantai dasar di sana, di lantai dasar di sana minuman keras diletakkan di bar hotel. Yang kawak pungo yang laginya. Saya kira nggak ada yang lebih gila daripada itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti berjalan berimbang. Ibarat orang berjalan mesti ada dua kaki. Basyira wa nazira. Itu adalah tugas dan fungsi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Ini lebih menonjolkan nazirnya Rasulullah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan, pemberi kabar ancaman kepada seluruh manusia. Kabar ancaman itu tadi. Makanya dalam hal tertentu upaya mencegah kemungkaran itu harus lebih besar. Upaya memberantas kejahatan itu harus lebih besar. Karena kebaikan tidak akan bisa terwujud di dalam masyarakat yang di sana penuh dengan kemungkaran dan kejahatan. Teman-teman yang dari luar kota, yang sempat saya berdiskusi bertemu dengan mereka, saya sampaikan hal ini. Dulu pernah dia bilang Aceh itu Serami Mekah, kalau kami Serami Madinah katanya. Serami Mekah itu eksklusif katanya. Kalau kami Serami Madinah, Madinah itu ada semua umat. Boleh, silakan. Kalian mau berikan slogan semboyan apapun untuk kota kalian, terserah kalian. Tetapi intinya kejahatan ada nggak di kota kalian? Selagi ada kejahatan di sana, maka jangan berharap kebaikan akan bisa bertahan. Nggak ada itu. Bagaimana mungkin kita akan menyuruhkan orang berbuat baik sementara kejahatan terpampang di mana-mana? Tak diberantas lebih dahulu. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk taat kepada Allah sementara pelaku-pelaku kejahatan bebas bergerak melakukan sesuka hati dia? Ya, termasuk perzinaan, pencurian, minuman keras dan sebagainya. Bebas merajalela. Mana mungkin orang melakukan kebajikan? Karena kejahatan itu menular dan terus memberikan kontaminasi pengaruh buruk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu maka mencegah atau menghindarkan orang daripada kejahatan itu harus lebih didahulukan dibandingkan mengajak mereka kepada kebenaran dan kebajikan. Jadi itu keistimewaan Rasulullah. Risalah yang dibawanya ini adalah risalah untuk seluruh manusia dan juga jin sekalipun. Yang di dalam risalah itu terdapat informasi mengenai kabar gembira kepada pelaku-pelaku kebajikan dan ancaman kepada pelaku-pelaku kejahatan. Yang kedua, annahu khatimul anbiya wal mursalin. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah penutup dari semua nabi, dari semua rasul. Penutup artinya adalah sepeninggal beliau tak ada lagi nabi dan rasul. Kalau misalnya agama yang dibawanya ini nanti suatu saat ditolak keberadaannya, dilawan secara besar-besaran, maka agama ini pun habis. Dan tidak ada nabi baru yang akan diutus. Tidak ada rasul baru untuk meluruskan mereka yang menolak kebenaran agama ini. Melainkan mereka dihancurkan. Dan alam semesta ini tak perlu lagi dipertahankan keberadaannya kalau di atas permukaan bumi ini atau di alam semesta ini tak ada lagi para pemuja Allah, para pembesar dan pengagung Allah. Kenapa alam semesta hingga detik ini masih bertahan, masih berguna, masih kuat, masih kokoh? Itu karena ada para pengagung Allah yang menetap di atasnya. Alam semesta ini diciptakan
untuk para penghamba-penghamba kepada Allah, untuk para pengagung-pengagung Allah yang tiada henti-hentinya melafalkan secara terus-menerus lafal keagungan Allah. Coba perhatikan, takbir melalui kumandang azan itu tak pernah terhenti di permukaan bumi ini, silih berganti dari jam ke jam, menit ke menit, bahkan boleh jadi bersentuhan dari 1 menit dalam 1 menit di tempat yang berbeda. Lihatlah, kalau di Indonesia Timur saat ini mungkin, di Indonesia Tengah saat ini mungkin sudah selesai salat Isya, berarti mereka baru saja mengumandangkan azan Isya. Mungkin di wilayah DKI Jakarta sekarang sudah waktunya Isya. Sebentar lagi di Aceh waktunya Isya. Jadi bersaut-sautan kumandang azan. Sebentar lagi nanti di daerah India sana yang waktu Isya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sepanjang hari, sepanjang 24 jam itu ada orang terus-menerus mengumandangkan azan, mengagungkan Allah. Belum lagi ditambah dengan takbir-takbir personal, takbir dalam salat, takbir dalam zikir, dan sebagainya. Makanya alam semesta ini masih bertahan. Para nabi dan rasul terdahulu diutus kepada sebuah umat yang ketika umat itu melakukan penolakan secara besar-besaran, membangun kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat untuk menolak ajaran agama, maka masyarakat itu dimusnahkan oleh Allah. Lalu nanti dimunculkan nabi yang lain, masyarakat yang lain. Ini adalah masyarakat akhir zaman. Nabi yang diutus adalah nabi akhir zaman. Kalau masyarakat yang kepada mereka diutus nabi akhir zaman ini suatu saat semuanya menolak, tak ada lagi yang berzikir dan tak ada lagi yang bertakbir, semuanya membangun kekuatan untuk melawan agama Islam, maka mereka akan menjadi seburuk-buruk generasi. Makanya bahaya betul membiarkan pelaku-pelaku kejahatan memegang tampuk kepemimpinan. Kalau orang-orang yang berlaku tak terpuji menjadi pemimpin-pemimpin, maka dia dapat memaksa orang lain. Kalau penista agama misalnya, atau orang-orang musyrik menjadi pemimpin-pemimpin terus-menerus di tengah masyarakat Islam, maka dia bisa memaksa orang Islam untuk meninggalkan agama Islam secara perlahan-lahan. Tadi malam di Masjid Agung ada yang berikan buku kepada saya, bagaimana mengguritanya kekuatan-kekuatan non-muslim yang walaupun jumlah mereka secara persentase hanya 10-12% di Indonesia ini, tetapi begitu besar mengguritanya sampai dia menguasai level-level tertinggi dari kepemimpinan di negeri ini, baik di tingkat daerah maupun di tingkat negara. Jadi unsur-unsur non-Islam dimasukkan secara perlahan, secara bertahap. Iwa Pak, itu hari Minggu sampai tahun 48 itu nggak dikenal di Indonesia. Nama hari sebagai hari Minggu itu sampai tahun 40-an sampai tahun 50 itu belum dikenal di Indonesia. Hari pertama itu hari Ahad, kedua Isnin, Senin, Selasa. Ahad kan artinya 1, Isnin 2, Selasa 3, Arba atau Rabu 4, Khamis 5, Jumat karena berkumpul, Sabtu hari terakhir, kemudian Ahad lagi. Jadi 7 hari dalam sepekan itu semua nama-nama Islam di Indonesia. Kenapa? Karena pencipta peradaban Indonesia ini adalah kaum muslimin. Pembuat peradaban di Indonesia ini adalah kaum muslimin. Yang membuat sistem kalender, penghitungan tahun, semuanya di Indonesia ini adalah orang-orang Islam. Maka nggak ada hari Minggu. Ibu Pak tahu apa arti Minggu? Minggu itu singkatan dari Domingos. Domingos itu artinya hari Tuhan. Tuhan orang Kristiani. Tuhan dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Ibrani, saya lupa bahasa apa. Jadi hari Minggu adalah hari untuk pemuja Tuhan. Hari memuja Tuhan artinya. Jadi pelan-pelan dimasukkan ke istana negara, dimasukkan ke level menteri, dimasukkan ke level gubernur, dimasukkan ke level DPR. Lalu orang-orang terbiasa dengan pengucapan hari Minggu. Sekarang kalau kita tinggal di Jakarta, kalau kita pergi ke Jakarta, kalau ada acara, ada kegiatan-kegiatan, kita sebut hari Ahad, mereka nengok kita, sokurnya orang Ahad. Aneh dianggap.
Jadi yang benar menjadi sesuatu yang ganjil dan aneh. Aneh sama orang itu, karena yang terbiasa adalah hari Minggu. Pasar aja ada pasar Minggu, nggak ada pasar Ahad. Nah. Ini contoh saja. Contoh bagaimana mengguritanya kekuatan yang hanya 10-12% itu tetapi mempengaruhi negeri ini melalui berbagai level di semua tingkat. Nah yang tengah kedua, nah yang memperhatikan agama, yang dia perhatikan masalah paki-pakinya, mat tungkat, azan Jumat, padungga, kunut subuh, dan seterusnya. Hal-hal besar, hal-hal yang memusnahkan unsur-unsur Islam di negeri ini terabaikan, tak sempat kita perhatikan. Jadi annahu khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman, rasul terakhir, yang ketika nanti di negeri ini merajalela unsur-unsur non-islami, unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur yang melawan agama Islam, maka nggak ada rasul baru, nggak ada nabi baru. Dan jumlah umat Islam terbesar di seluruh dunia adalah di negeri ini, di Indonesia. Kalau di sini habis umat Islam, maka udah habislah semuanya. Nggak ada lagi. Di tempat-tempat lain makin mengecil, makin tidak berperan, makin tidak menguat. Malaysia itu hanya sekitar 50 atau 60% umat Islam. Nggak sampai pun 60% lagi sekarang. Itu secara populasi perorangan. Kalau secara ekonomi dan keuangan, itu mungkin Malaysia sekitar 10% umat Islam. Negara-negara lain juga seperti itu, nggak ada kekuatan, nggak banyak umat Islamnya. Jadi nggak ada lagi nabi baru. Kalau semua nanti negeri telah tidak ada lagi orang Islam, ada kekuatan-kekuatan yang tersistem bisa menghancurkan Islam atau menghancurkan kekuatannya. Orang Islam tidak dihancurkan, tapi pikiran orang Islam itu dihancurkan. Kebiasaan-kebiasaan tradisi yang tak ada dalam Islam dibikin, tradisi yang ada dalam Islam dihilangkan. Ya termasuk perayaan tahun baru misalnya, yang tidak ada dalam Islam diadakan, lalu dibiasakan. Di Indonesia hanya Aceh yang tidak merayakan tahun baru. Itu pun belum tentu nggak ada. Di wilayah lain Indonesia besar-besaran tahun baru itu. Jadi dibikin terbiasa seperti itu. Nah, hari Minggu di Aceh pun orang hari Minggu. Coba nengok kalender, semua kalender yang ada. Lu kalau nak kalender, so nah sabo. Jadi coba lihat di kalender itu. Yang dicetak di sini pun Minggu juga dibikin. Karena orang sudah nggak kenal lagi dengan hari Ahad. Dan seterusnya. Maka kalau ini terjadi, kita akan menjadi seburuk-buruk umat. Syarud dawab, min asyarin nas, yang bertemu dengan akhir zaman, bertemu dengan hari kiamat nanti. Tidak diutus nabi lagi. Allah berfirman, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyina. Al-Ahzab ayat 40. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara kamu. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul Allah dan seorang Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Allah tak mengutus Nabi lain. Jadi alam semesta ini akan dimusnahkan dengan musnahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi akhir zaman ini. Jadi yang mempercepat kiamat adalah itu tadi, unsur-unsur yang memusnahkan semua unsur-unsur keislaman. Kita ingin menjaga, kita berkewajiban, bukan hanya berkeinginan, berkewajiban menjaga unsur-unsur Islam ini bertahan selama mungkin, supaya anak cucu kita masih menganut agama yang benar dan hak ini. Kalau misalnya kita tidak menjaga agama ini bertahan, mungkin cucu-cucu kita tidak lagi beragama yang sama dengan kita. Yang ketiga, annallaha ayyadahu bi'a'dami mu'jidah wa adharu ayatin wa huwal Qur'anul azim, kalamullah al-mahfud minat taghyiri wa tabdil al-baqi fil ummati ila ayyadana Allah bi raf'ihi ilaihi. Keistimewaan Nabi Muhammad yang ketiga adalah Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan mukjizat yang paling agung.
mukjizat yang tak pernah hilang, yang tak pernah berubah hingga akhir zaman ketika Allah akan mengubah segala-galanya. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim yang tak tertandingi, yang tak tersaingi oleh apapun, baik ungkapan kalimat-kalimatnya maupun isi yang terkandung di dalamnya. Tak ada satu karya tulis pun yang dibaca melebihi bacaan terhadap Al-Quran. Tak ada satu karya pun yang dikaji yang melebihi perhatian pengkajian terhadap Al-Quran. Tak ada satu karya pun yang dicetak melebihi jumlah cetakan Al-Quran. Dan tak ada satu karya tulis pun yang terus-menerus dicari kesalahan, kelemahan, tetapi tak pernah ditemukan. Dan juga tak ada satu karya tulis pun yang terus-menerus diupayakan untuk dipalsukan, diganggu, dilakukan berbagai upaya buruk melebihi Al-Quran, dan Al-Quran selamat dari berbagai upaya buruk itu. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Itulah yang menjadi mukjizat, itulah yang menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi panduan, menjadi pedoman, penyatuan antar kita. Kalau di tangannya masih Al-Quran yang sama dengan kita, itu berarti ada peluang, ada harapan mereka membaca sumber yang sama. Jadi kita lain, kita Jawa, kita kuning, terserah berbeda. Yang penting kitab Al-Quran masih sama apa tidak. Kalau kitab Al-Qurannya masih sama, berarti itu masih sahabat dan saudara kita. Tapi kalau udah mereka pegang kitab lain selain Al-Quran, nah ini berarti bukan bagian dari kita. Itu ibu bapak yang berbahagia. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.